Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 agroklimatologi. Kami akan mempresentasikan 10 alat ukur cuaca. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Berson Parasian Tampu Bolon, yang kedua Juwita, yang ketiga Jumiati Ika, yang keempat Intan Pandini, dan yang terakhir Muhammad Aditya Setiawan. Baik, langsung saja alat ukur cuaca pengertiannya akan dijelaskan oleh Intan Pandini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada alat ukur cuaca. Jadi alat ukur cuaca ini merupakan suatu alat yang bisa mengukur ketinggian bahkan rendahnya suatu cuaca atau iklim dan mengetahui kondisi cuaca di suatu kawasan tertentu. Dan juga menghitung curah hujan serta kecepatan angin. Dan di sini manfaatnya adalah untuk menentukan cuaca maupun iklim di suatu kawasan. Sebagian besar fungsi alat ukur cuaca yaitu untuk mengukur tinggi rendahnya cuaca, tekanan cuaca, kondisi cuaca, curah hujan, dan kecepatan angin di suatu kawasan. Di sini ada barometer. Barometer ini merupakan alat ukur cuaca yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan atmosfer di bumi. Barometer berasal dari bahasa Yunani, baros atau berat, dan metron atau ukuran Pascal PA menjadi satuan barometer. Gambarnya bisa dilihat di samping. Kemudian cara kerjanya dengan meletakkannya di ruang terbuka dan melihat perubahan yang terjadi pada skala raksanya hingga berhenti. Penggunaan barometer tidak sulit, mirip seperti termometer digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aditya Setiawan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada alat yang bernama windshock dan kincir angin. Windshock sendiri itu adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Dan fungsinya sendiri itu untuk menentukan arah angin, mampu menggunakan kantong angin, yaitu dengan menggunakan bahan parasut. Dan yang kedua fungsinya yaitu untuk menentukan kecepatan angin, mampu menggunakan kincir angin atau sensor angin. Sensor angin itu sendiri itu digunakan untuk memprediksi arah penguapan air atau mengetahui lokasi yang terdapat badai di suatu tempat. Oke. Mohon maaf, mic-nya Adit. Mic-mu Adit, mic-mu nggak on mic. Kedua dulu. Enggak, tiga aja. Lanjut aja. Dua tadi udah. Udah kah? Kita baca mic coba bentar. Yang ketiga yaitu ada hygrometer. Hygrometer sendiri itu adalah alat pengukur cuaca untuk mengukur kelembapan di suatu wilayah. Nah, jadi untuk mengukur kelembapan itu bisa menggunakan dengan menggunakan hygrometer. Nah, dalam satuan hygrometer sini itu ada persen dan dilengkapi derajat Celcius. Cara menggunakan hygrometer sendiri itu sangat mudah ya, dengan cara ditempatkan pada suatu wilayah, tunggu dan lihat skala yang ditujukan. Skala menunjukkan tanda persen dan dilengkapi dengan tanda Celcius. Kalau gambar bisa dilihat di samping. Selanjutnya yang keempat yaitu anemometer. Apa sih anemometer tuh? Anemometer adalah alat pengukur cuaca untuk mengukur kecepatan angin di suatu kawasan. Alat tersebut ini mirip seperti kincir angin, ataupun dia lebih digital. Untuk satuan ukurannya pun ada beragam, yaitu yang pertama ada MPH, yaitu mil per jam. Yang kedua ada km per jam, yaitu kilometer per jam. Yang ketiga ada knots. Satuan ini digunakan untuk belayar dan selancar angin. Bisa digunakan untuk perahu. Yang keempat yaitu kaki per meter. Yang kelima yaitu meter per detik atau m atau meter per sekon atau
per S. Yang keenam ada skala Belfort, yaitu khusus untuk skala angin yang kemarin kita buat. Selanjutnya, untuk penggunaan anemometer ini sangat sederhana ya. Dia seperti kincir angin Belanda. Nah, alat ini digunakan ditempatkan di luar ruangan. Tujuan agar alat ini bergerak ketika tertiup angin. Bagian mangkok baling-baling akan berputar mengikuti arah mata angin. Semakin kencang angin berembus, maka semakin kencang putaran baling-balingnya. Digunakan untuk menentukan arah angin. Oke. Yang kelima itu ada alat ukur altimeter. Altimeter merupakan alat ukur untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut menggunakan sebuah sensor. Satuan altimeter yaitu mdpl, meter dari permukaan laut. Altimeter dapat bekerja secara ganda untuk mengukur ketinggian suatu tempat sekaligus tekanan udara dari tempat yang diukur. Altimeter biasanya digunakan di bidang penerbangan, pendakian, bahkan kegiatan lain yang berhubungan dengan ketinggian. Yang keenam adalah termometer kering dan basah. Termometer bola basah dan kering atau psikometer merupakan termometer air raksa dalam suatu wadah berupa kaca untuk mengukur suhu udara aktual di suatu wilayah. Satuan termometer ini yaitu derajat Celcius. Namun di beberapa negara ada yang menggunakan satuan Kelvin dan derajat Fahrenheit. Cara kerjanya yaitu jika suhu naik, maka air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung termometer yang berskala. Jika air turun, maka air raksa akan turun. Pembacaan suhunya adalah ujung permukaan air raksa tersebut. Kelemahan alat ini adalah harga air raksa yang mahal. Selanjutnya dibacakan oleh Berson. Baik, untuk alat selanjutnya ada ombrometer dan fluviograf atau penakar hujan. Ombrometer merupakan suatu alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur ketinggian curah hujan di suatu wilayah. Satuan ombrometer sendiri yaitu milimeter atau biasa disingkat dengan mm. Cara kerja alat ini adalah ketika air hujan yang ditampung di dalam gelas ukur oleh ombrometer, air tersebut akan dicatat jumlahnya dengan alat yang bernama fluviograf. Yang kedelapan ada alat stasiun cuaca atau weather station. Weather station merupakan alat untuk mengamati kondisi atau perubahan cuaca, iklim, dan atmosfer di suatu wilayah dan merekamnya ke dalam bentuk data. Alat ini mampu mengukur macam-macam pengukuran secara bersamaan seperti suhu, kelembapan, kecepatan, dan arah angin, serta mengukur radiasi atau intensitas sinar matahari. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dilihat melalui komputer atau dapat diakses secara online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jumiati Ika. Silakan. Yang kesembilan yaitu Campbell Stokes, di mana Campbell Stokes yaitu alat untuk mengukur intensitas sinar matahari ketika menyinari bumi. Alat ini menghitung lamanya penyinaran matahari selama sehari. Prinsip kerja dari Campbell Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal dan akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Panci dipasang pada rangka kayu terbuka dengan jarak 15 cm di atas permukaan tanah. Tanah ditinggikan sekitar 5 cm dari dasar panci. Panci harus rata dengan ketinggian air minimal 5 cm dari pinggir. Ketinggian air tidak boleh turun lebih dari 7,5 cm dari pinggir. Air harus diperbaharui secara teratur. Panci harus dicat rutin setiap tahunnya. Pengukuran tinggi air di panci bersamaan dengan pengukuran hujan di pagi hari. Pengukuran dilakukan di stilling well. Stilling well sendiri merupakan silinder logam dengan diameter 10 cm dan kedalaman 20 cm.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Mikmu. Suaranya nggak ada. Juwita suaranya nggak ada. Tetap nggak ada. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.